Baru-baru ini di dunia perpolitikan dikejutkan oleh pernyataan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY yang menyampaikan bahwa ada upaya kudeta dalam internal organisasi partai berlambang segitiga tersebut. Kudeta yang dimaksud direncanakan oleh internal partai sendiri yang menjadi semakin membuat heboh dari isu yang dilemparkan AHY tersebut adalah adanya pernyataan AHY mengenai keterlibatan orang dalam istana. Dampak panjang dari isu yang dilemparkan AHY tersebut adalah ketika pihak istana merespon melalui Bapak Muldoko yang ditenggarai menjadi orang dalam istana yang diisukan oleh AHY. Isu tersebut menjadi bumerang bagi kepemimpinan AHY sendiri di dalam organisasi, karena tidak hanya pihak luar yang ikut mengomentari, bahkan pihak dalam organisasi partai dan para mantan pendiri partai tersebut pun akhirnya angkat bicara dan menganggap AHY seperti anak kecil yang tidak pantas memimpin partai sebesar Demokrat. Adapun dari itu, dari sisi ilmu komunikasi, kita dapat mengambil pelajaran cara-cara komunikasi yang dilakukan oleh AHY kurang memperhitungkan dampak dari komunikasi organisasi yang dilakukan AHY tersebut. Upaya kudeta dalam internal organisasi Partai Demokrat disampaikan secara terbuka, sehingga dari aspek komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi internal dan eksternal dengan sistem komunikasi formal karena kedudukan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pernyataan AHY juga mendapatkan respon dari dalam organisasi Partai Demokrat dan dari pihak luar eksternal. Respon dari internal organisasi antara lain disampaikan para mantan pendiri partai, sedangkan respon dari pihak eksternal antara lain disampaikan oleh pihak istana atau presiden melalui Bapak Muldoko. Dari aspek efektivitas komunikasi organisasi, nampaknya isu kudeta yang disampaikan AHY membawa dampak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan bisa menjadi bumerang bagi kepemimpinan AHY di dalam organisasi Partai Demokrat. Hal ini dapat dilihat dari respon para mantan pendiri Partai Demokrat yang angkat bicara dan menganggap AHY seperti anak kecil dan tidak pantas memimpin sebuah partai sebesar Demokrat. Pengamat atau pihak eksternal bahkan mengatakan bagaimana mau mengurus sebuah negara ketika memimpin sebuah organisasi saja AHY tidak cakap. Respon-respon tersebut bisa berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kepemimpinan AHY. Namun, Herzaki kembali mengatakan isu kudeta kepemimpinan AHY tidak hanya melibatkan pihak internal. Ada pihak eksternal yang diduga turut bermain untuk menggulingkan AHY. Keterlibatan pihak eksternal dalam gerakan pengambilan kekuasaan Partai Demokrat yang sah terus mengerucut kepada salah satu pejabat penting pemerintah secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo dan mantan kader Partai Demokrat yang dulu dipecat karena kasus korupsi. Jadi mari kita tunggu kemana isu ini akan berkembang, akankah menjadi semakin besar atau justru lenyap di telan isu lainnya. Berikut sebuah cuplikan konferensi pers AHY beberapa minggu lalu. Secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan
sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden. Ketiga adalah aspek sistem komunikasi organisasi. Sistem komunikasi organisasi terdiri dari dua sistem, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal berlangsung mengikuti jenjang kewenangan hierarkis yang absah dan terkait dengan tugas. Sedangkan komunikasi informal muncul dari hubungan sosial antar anggota organisasi dalam bentuk pertemuan individual. Aspek yang keempat adalah ciri-ciri komunikasi organisasi. Ada 5 ciri-ciri komunikasi organisasi, yaitu yang pertama adalah proses, di mana komunikasi organisasi bukan peristiwa yang terjadi secara terpisah-pisah, melainkan sebagai sebuah proses. Ciri yang kedua adalah terstruktur, yaitu komunikasi organisasi berlangsung melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dalam struktur hierarkis. Yang ketiga, bertujuan jelas atau intensional. Komunikasi organisasi mempunyai tujuan dan bersifat rasional. Yang keempat adalah multijenjang, di mana komunikasi organisasi berlangsung multijenjang sesuai latar ikatan atau kerangka kegiatan yang berbeda-beda. Yang kelima, dapat diramalkan, yaitu komunikasi organisasi yang melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan peran yang berbeda-beda dengan pola hubungan yang stabil dan mengikuti aturan yang mapan. Komunikasi organisasi dapat diramalkan sehingga tidak menimbulkan kejutan baik dalam hal saluran, proses, situasi maupun isi pesan. Aspek yang kelima adalah aspek efektivitas komunikasi organisasi. Dalam praktis, efektivitas dapat dipahami sebagai the ability to do the right things, yaitu kemampuan melakukan tindakan yang benar sesuai arah dan tujuan. Komunikasi organisasi dikatakan efektif bila mempunyai dampak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Peran komunikasi pada dasarnya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, mengubah sikap. Yang ketiga, mengatur. Dan yang keempat adalah memadukan. Hai rekan-rekan komunikasi. Pernyataan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang menyatakan bahwa ada upaya kudeta yang dilakukan oleh internalnya dan didalangi juga oleh orang dekat istana. Kalau kita telah dari sisi ilmu komunikasi, maka ada 2 aspek yang bisa kita ambil, yakni aspek pengertian komunikasi organisasi itu sendiri dan juga aspek ranah komunikasi organisasi, di mana aspek pengertian komunikasi organisasi menurut Zelko dan Danche, komunikasi organisasi adalah sebuah sistem yang tentunya saling berkaitan. Komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi eksternal dan juga internal, sehingga sasaran dari komunikasi atau sasaran dari pernyataan si komunikator ini bukan hanya berasal dari internal organisasi, tapi juga eksternal. Seperti juga aspek ranah komunikasi organisasi, bahwa komunikasi internal adalah komunikasi yang terjalin atau melibatkan anggota organisasi sebagai penerima pesan. Sementara komunikasi eksternal
merupakan komunikasi organisasi yang terjadi antara anggota organisasi dengan orang yang berasal dari luar organisasi tersebut, atau melibatkan orang-orang luar sebagai penerima pesan. Jadi dalam hal ini AHY tentunya sedang mencoba menarik perhatian pihak-pihak luar dengan menyentuh pihak istana agar terjadi respon